lihat memang sebenarnya untuk pasar modal Indonesia sendiri itu selama 2-3 tahun terakhir itu memang, foreign itu masih melakukan net, outflow ya. Jadi kalau dilihat data tahun 2020, itu memang sebelumnya terjadi, net foreign sale itu sebesar 65,4 triliun ya. Nah, dimulai di akhir tahun 2020 dan kemudian di bulan Januari, Februari 2021 sebenarnya foreign mulai inflow, namun belum masif signifikan pergerakannya. Dan di bulan Maret ini ternyata karena ada risiko pasar global kembali, foreign itu masih net sell. Tapi kalau kita lihat sih memang gerakannya dari sisi foreign ownership juga belum terlalu masif. Jadi kita ngelihat harusnya volatilitas yang ada saat ini itu sifatnya masih jangka pendek ya, karena kalau dilihat, potensi pemulihan ekonomi ke depannya dari progres, vaksin maupun dari sisi recovery ekonomi di sektor real itu harusnya secara bertahap terus kian terlihat. Jadi itu sih yang membuat kami terus yakin di tengah kondisi gejolak outflow yang terjadi saat ini, itu kita tetap optimis. Nah, memang kemarin itu di kuartal 3 dan 4 tahun 2020 itu, pasar saham mengalami kenaikan cukup signifikan, salah satunya memang didorong oleh liquidity dari investor-investor retail. Dan ketika, sudah mulai terlihat ada volatilitas, kelihatan likuiditas atau volumenya juga mulai berkurang ya. Dan ini juga yang terjadi di Amerika ya, di mana kalau dilihat indeks seperti S&P maupun Dow Jones itu selama 1 tahun itu udah naiknya sampai lebih dari 50%. Dan ternyata itu juga dimotori tidak hanya karena, easy money dari stimulus The Fed, namun juga karena banyaknya transaksi derivatif maupun transaksi margin yang disediakan oleh institusi pasar keuangan di sana. Jadi terjadi, margin yang cukup signifikan, tentunya ini akan semakin memberikan kepanikan pada pasar dan akhirnya, pelaku pasar harus melakukan forced sale atau penjualan saham secara kan. Anda melihat, kasus margin call Archegos Capital ini bisa berdampak sistemik atau ini sifatnya temporary? Iya, kalau dari kami sementara ini masih melihatnya sifatnya temporary karena memang kalau dilihat, 1, 2, 3 hari terakhir kelihatan masih signifikan terhadap total value rata-rata perdagangan harian di US. Namun kalau dilihat dari total perdagangan selama 1 bulan itu nilainya sudah tidak signifikan harusnya. Sehingga kita melihat dengan kondisi, ini kita melihat dampaknya masih temporary dan ini juga tidak langsung berhubungan di pasar Indonesia, karena yang terjadi adalah, eee, fasilitas-fasilitas margin ini lebih disediakan di instrumen di pasar luar negeri. Untuk Indonesia sendiri, untuk transaksi derivatif maupun margin, memang ada untuk margin tapi relatifly, lebih terbatas. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.